Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang macam-macam syafaat. Syafaat yang pertama adalah syafaat yang haram dan tentunya tidak diperbolehkan. Ya. Di antara contohnya adalah memberi syafaat orang yang sudah terkena hukum had. Ya, dia sudah dihukum, terkena hukum had, apakah akan dirajam atau akan dipotong tangannya atau akan dibunuh karena membunuh orang lain. Maka tidak boleh bagi seorang memberi syafaat bagi orang yang datang pergi ke penguasa, ngerayu-rayu supaya hukumannya digugurkan. Tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kalau suatu permasalahan sudah sampai kepada imam, kalau dalam hukum Islam, sudah sampai kepada penguasa, maka harus ditegakkan. Tidak boleh digagalkan ya. Di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu suku Quraisy yang hebat. Quraisy sukunya banyak. Di antara suku Quraisy yang hebat, Bani Hashim dan Bani Makhzum. Bani Hashim yaitu kabilahnya Nabi SAW, Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal. Abu Jahal itu Makhzumi. Nabi SAW Al-Hashimi. Ini dua kabilah yang selalu bersaing. Tapi inilah dua kabilah yang paling top di Quraisy. Ternyata ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang dia mencuri. Dia mencuri. Dan kalau dipotong tangannya, maka ini mempermalukan Quraisy. Mempermalukan Quraisy. Sehingga mereka berusaha agar wanita ini tidak dipotong tangannya. Maka mereka pun bingung, gimana kita ngomong sama Nabi SAW? Siapa yang bisa ngomong kepada Nabi SAW? Mereka semua segan. Akhirnya mereka mengatakan, kita ngomong sama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, hibbi Rasulillah. Yaitu kekasihnya Nabi, anak kekasihnya Nabi. Kekasihnya maksudnya adalah Zaid bin Harithah, yang pernah menjadi anak angkat Nabi SAW, dan punya anak namanya Usama, yang juga sangat dicintai oleh Nabi SAW. Makanya ketika haji, Rasulullah SAW bonceng Usama. Ketika dari Arafah ke Muzdalifah, Rasulullah SAW bonceng siapa? Usama. Rasulullah sayang kepada bapaknya dan sayang juga kepada anaknya Usama. Makanya ketika Rasulullah akan meninggal, Rasulullah SAW mengirim pasukan dan Usama dijadikan amir pasukan, pemimpin pasukan tersebut, lalu dia masih sangat muda. Artinya Nabi sayang kepada Usama. Dan ini diketahui oleh para sahabat. Kata mereka, sudah kita bilang Usama untuk menyampaikan kepada Nabi. Akhirnya Usama pun datang kepada Nabi SAW agar Nabi tidak memotong tangan wanita ini, karena wanita ini adalah dari Bani Makhzum, sukunya tinggi, nasabnya tinggi, nanti kita Quraisy malu. Maka Nabi pun marah. Nabi SAW berkata kepada Usama, dan padahal Usama sangat dia cintai, dia mengatakan, atashfa' fi haddin min hududillah? Apakah kau ingin memberi syafaat untuk menggagalkan pelaksanaan hukum had, wahai Usama? Rasulullah SAW marah. Kemudian Rasulullah SAW bukan cuma marah sama Usama, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang-orang agar mereka tahu tentang hukum ini. Kata Nabi SAW, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innama ahlaka man kana qablakum, sungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuh, dahulu kalau ada orang yang nasabnya tinggi, orang kaya yang mencuri, dibiarkan. Wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihil had, tapi kalau yang mencuri orang miskin, orang yang enggak punya nasab tinggi, mereka pun menegakkan hukum had, mereka menghukumnya. Wa imullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Bukan potong tangannya. Ya. Artinya Rasulullah mengatakan, jangankan perempuan dari Bani Makhzum, kalau putri saya yang Bani Hashim yang tinggi nasabnya putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi Rasulullah SAW ingin mengumumkan kepada para sahabat tidak ada syafaat untuk perkara yang haram. Tidak boleh syafaat untuk perkara yang haram. Ya, termasuk di antara yang sering disampaikan lawyer-lawyer yang berusaha membela orang di atas kebatilan. Kata orang ini batil, kliennya batil, tapi dia bela-bela. Ini parah ini ya. Dan lawyer-lawyer begitu memang duitnya banyak ya. Semakin yang dibela penjahat besar, semakin banyak apa? Duitnya ya. Tapi duit bikin dia masuk neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, man halat syafa'atu duna haddin min hududillah faqad dadallahu fi amri. Siapa yang sengaja memberi syafaat agar menggagalkan penegakan hukum had, maka dia telah berkontradiksi atau memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Idza balagatil hududus sultan, kalau hukum had sudah sampai kepada penguasa, fala anallah asy-syafi' wal musyaffa', maka tidak boleh dikasih syafaat. Yang beri syafaat terlaknat, yang diberi syafaat juga terlaknat. Demikian juga syafaat yang haram. Tadi kalau syafaat pada perkara yang haram juga diantaranya seperti seorang memberi syafaat kepada orang lain yang melakukan kriminal atau melakukan kezaliman kepada orang lain. Misalnya, ada si A
telah mengkhitbah seorang wanita. Sudah khitbah, kemudian sudah terjadi pembicaraan, sudah ada kecenderungan. Si A ini berkhitbah melamar wanita. Kemudian si B pingin masuk. Kemudian dia minta tolong kepada si C. Wahai C, tolong sampaikan ke bapaknya sang wanita itu, saya pingin ngelamar anaknya. Si C ini tidak boleh bantu dia, tidak boleh dia rekomendasi si B, nggak boleh. Kenapa? Karena aturannya, kalau kita sudah tahu ada saudara kita mengkhitbah seorang wanita, kita tidak boleh masuk ke situ. Apalagi kalau sudah ada kecenderungan, tidak boleh. Sampai wanita itu menolak. Kalau itu menolak, baru kita boleh masuk. Adapun kalau kita tahu si A sudah melamar sang wanita, dan sudah ada kecenderungan, sudah bicara tentang bagaimana resepsinya, kira-kira kapan pernikahannya, berarti sudah kecenderungan. Nah, kalau ada orang lain ingin masuk ngelamar, kita tidak boleh bantu. Kita tidak boleh bilang, Pak, ada yang lebih bagus daripada yang itu. Tinggalin aja. Tidak boleh. Ya, hukumnya haram, tidak boleh. Kali ini kita melanggar perintah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang melamar di atas lamaran apa? Saudaranya. Kali ini perbuatan zalim. Beda kalau dia ngelamar tapi perempuannya hambar. Tidak ada jawaban. Ya, kalau begitu boleh-boleh saja masuk. Tapi yang dilarang kalau sudah ada kecenderungan. Tidak boleh seorang masuk sampai ditolak baru kemudian dia boleh masuk ya. Kemudian tentunya yang berikutnya syafaat yang baik pada perkara-perkara yang baik maka sangat dianjurkan. Dari itu termasuk dari ta'awun al-birri wa taqwa, dan Allah telah berfirman wa ta'awun al-birri wa taqwa. Saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Selama itu kebaikan ketakwaan, maka kita bantu. Kita akan dapat pahala. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang beri syafaat baik kebaikan, dia akan dapat bagian dari pahala kebaikan tersebut. Dan jenis yang ketiga adalah syafaat yang perkara mubah. Ini tidak jadi masalah. Ya, kita beri syafaat karena ada perdagangan, kita kasih rekomendasi karena ada pekerjaan, perkara yang boleh, perkara yang mubah kita bantu supaya harganya diturunkan, memberi syafaat. Dia misalnya menawar, kemudian kita bantu agar tawarannya diterima. Ini perkara mubah dan kita juga dapat pahala. Kita juga dapat pahala karena itu merupakan perkara kebaikan dan kita membantu keperluan orang lain. Ya, inilah 3 model syafaat. Pertama syafaat yang haram, yang kedua syafaat yang sunnah, artinya yang kebaikan, kita bantu perkara. Yang ketiga syafaat yang mubah. Syafaat yang mubah itu perkara-perkara yang dibolehkan, itu pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita membantu kebutuhan orang lain ya.